Perkenalkan, nama saya Jenita Marsha dengan NIM L03151096. Di sini saya akan membuat video ujian yang diberikan oleh Ibu Citra. Yang pertama, pengertian, tujuan, dan jenis marker molekul. Marker molekul adalah segmen DNA atau RNA yang dapat diidentifikasi dan digunakan untuk menandai lokasi tertentu pada kromosom. Marker ini memiliki variasi genetik yang dapat diamati antar individu, populasi, atau spesies. Tujuan yang pertama, mengidentifikasi lokasi gen yang mengontrol sifat tertentu. Yang kedua, memverifikasi keturunan. Ketiga, menilai keragaman genetik populasi. Keempat, mengklasifikasi spesies atau varietas. Kelima, mendorong proses pemulihan tanaman atau hewan melalui seleksi dini. Jenis umum. Yang pertama, marker berbasis hibridisasi, contohnya RFLP. Yang kedua, marker berbasis PCR, contohnya RAPD, SSR, AFLP. Yang ketiga, marker berbasis urutan DNA, yaitu SNP, Indel. Dua, proses kerja RAPD, SSR, dan SNP. RAPD menggunakan primer acak yang tidak spesifik terhadap urutan DNA target. Kedua, melakukan PCR untuk memperkuat segmen DNA yang berada di antara dua urutan yang sesuai dengan primer. Ketiga, memisahkan produk PCR dengan elektroforesis agarose. Yang keempat, variasi muncul sebagai perbedaan jumlah atau ukuran pita DNA antar individu. SSR. Yang pertama, merujuk pada urutan DNA berulang pendek yang bervariasi dalam jumlah pengulangannya antar individu. Dua, menggunakan primer spesifik yang dirancang untuk daerah non-berulang di sekitar urutan SSR. Yang ketiga, melakukan PCR untuk memperkuat segmen yang mengandung SSR. Yang keempat, memisahkan produk PCR dengan elektroforesis polariklamid atau kapiler untuk mendeteksi perbedaan ukuran yang disebabkan oleh jumlah pengulangan yang berbeda. SNP. 1. Variasi genetik terkecil yang terkait akibat perubahan satu nukleotida pada posisi tertentu di kromosom. 2. Dideteksi melalui berbagai metode seperti sequencing DNA langsung, metode hibridisasi, metode PCR berbasis alel spesifik. Yang ketiga, setiap SNP hanya memiliki maksimal 2 alel sehingga cocok untuk analisis skala besar. 3. Parateks analisis. Parateks analisis adalah proses untuk menentukan hubungan keturunan antara individu, yaitu mengidentifikasi induk biologis dari suatu individu atau populasi. Proses ini menggunakan marker molekul yang memiliki keberadaan genetik tinggi. Alel yang dimiliki oleh keturunan harus berasal dari salah satu induknya. Teknik ini sering digunakan untuk memastikan keaslian keturunan dan pemulihan memantau perkawinan dalam alam liar atau mengelola populasi budidaya. Yang keempat, jenis pengaplikasian marker molekul dalam pemulihan ikan. Ada beberapa jenis. Yang pertama, verifikasi keturunan atau parateks analis untuk memastikan keaslian galur unggur. Yang kedua, mapping QTL untuk mengidentifikasi gen yang terkontrol sifat penting, contohnya pertumbuhan cepat, ketahanan penyakit. Yang ketiga, seleksi marker terbantu untuk memilih individu unggul pada tahap dini tanpa menunggu sifat muncul secara fenotipik. Yang keempat, penilaian keberagaman genetik populasi induk untuk menghindari inbreeding. Yang kelima, mengidentifikasi spesies atau galur ikan untuk keperluan keamanan pangan atau konservasi. Keenam, pemetaan kromosom dan pembuatan peta genetik untuk memahami struktur genom. Soal kelima, contoh pengaplikasian pada organisme perikanan. Contoh 1, ikan nila. Menggunakan SSR untuk melakukan parateks analis pada populasi budidaya sehingga dipilih sebagai induk berasal dari galur unggul dengan pertumbuhan cepat. Hal ini meningkatkan efisiensi pemulihan dan menghasilkan hasil panen yang lebih baik. Contoh 2, ikan lele Dumbo. Menggunakan SNP untuk memetakan QTL yang terkait dengan ketahanan terhadap penyakit bakteri Aeromonas
hidrofila, individu yang membawa alel yang menguntungkan kemudian dipilih melalui MAS, menghasilkan galur lele yang lebih tahan penyakit. Contoh ketiga, ikan salmon Atlantik menggunakan RAPD dan SSR untuk menilai keberagaman genetik populasi salmon liar yang ditranslokasikan ke lingkungan budidaya, sehingga menghindari penurunan keberagaman akibat inbreeding dan memelihara kesuburan populasi. Sekian dari saya, terima kasih. Apa itu DNA? DNA adalah molekul genetik yang mengandung informasi warisan bagi hampir semua makhluk hidup di bumi, kecuali beberapa virus yang menggunakan RNA. Informasi yang terkandung dalam DNA berfungsi sebagai cetak biru untuk membangun dan mengatur fungsi sel serta diturunkan dari generasi ke generasi. DNA bertanggung jawab atas pembentukan protein, regulasi proses metabolisme, dan kontrol pengembangan organisme. Tanpa DNA, makhluk hidup tidak dapat berproduksi, tumbuh, dan bertahan hidup. Bagaimana gen terbentuk? Gen adalah segmen pendek dari DNA yang mengkode satu sifat tertentu atau satu jenis protein. Pembentuk gen terjadi melalui proses evolusi jangka panjang dan replikasi DNA yang terus-menerus. Selama replikasi DNA, terkadang terjadi kesalahan atau mutasi yang mengubah urutan basa nitrogen. Mutasi yang menguntungkan bagi kelangsungan hidup organisme akan dipilih secara alamiah dan diturunkan ke generasi berikutnya. Seiring waktu, kumpulan mutasi yang konsisten membentuk segmen DNA yang memiliki fungsi spesifik, yaitu gen yang mengontrol sifat tertentu seperti warna rambut atau ketahanan terhadap penyakit. Selain itu, proses seperti rekombinasi genetik selama pembentukan sel kelamin juga berkontribusi pada pembentukan gen baru dengan menggabungkan segmen DNA dari induk yang berbeda. Struktur dari DNA. Struktur DNA pertama kali dijelaskan oleh Watson dan Crick pada tahun 1953 sebagai heliks ganda yang menyerupai tangga yang diputar. Komponen utamanya adalah tulang punggung atau backbone terbentuk dari gula deoksiribosa dan gugus fosfat yang paling terhubung secara bergantian. Yang kedua, rangka tangga atau rungs terbentuk dari pasangan basa nitrogen yang terhubung oleh ikatan hidrogen di tangan heliks. Yang ketiga, DNA memiliki arah yang berlawanan atau antiparalel. Satu untai berjalan dari arah 5 ke 3, sedangkan untaian pasangannya berjalan dari 3 ke 5. Heliks ganda ini memiliki diameter sekitar 2 nanometer dan setiap putaran heliks mencakup sekitar 10 pasangan basa. Jenis basa nitrogen dan contohnya. Basa nitrogen pada DNA dibagi menjadi 2 golongan berdasarkan struktur kimianya. Purin, basa yang memiliki struktur cincin ganda, contohnya adenin, guanin. Sedangkan primin, basa yang memiliki struktur cincin tunggal, contohnya timin dan sitosin. Catatan, pada RNA timin diganti dengan urasil, namun pertanyaan ini berkait dengan DNA sehingga urasil tidak termasuk. Mengapa adenin pasti berpasangan dengan timin dan guanin berpasangan dengan sitosin? Pasangan basa ini terjadi karena alasan struktural dan kimiawi. Ukuran basa adenin dan guanin berukuran lebih besar, sedangkan timin dan sitosin berukuran lebih kecil. Pasangan purin pirimidin memastikan diameter heliks DNA tetap konstan atau 2 nanometer di seluruh panjang molekul. Jika purin berpasangan dengan purin, heliks akan terlalu lebar. Jika pirimidin berpasangan dengan pirimidin, akan terlalu sempit. Ikatan hidrogen. Jumlah ikatan hidrogen yang terbentuk antara basa juga spesifik. Adenin membentuk 2 ikatan hidrogen dengan timin. Guanin membentuk 3 ikatan hidrogen dengan sitosin. Struktur kimia masing-masing basa hanya memungkinkan pembentukan hidrogen yang tepat dengan pasangan yang ditentukan, sehingga menjamin keakuratan replikasi dan transkripsi DNA. Bagaimana prinsip dari pewarisan sifat? Informasi genetik diturunkan via gamet. Alel dipisah saat pembentukan gamet, bergabung acak saat pembuahan dan menentukan fenotipe atau dipengaruhi genotipe dan lingkungan dengan aturan dominan resesif. Jelaskan apa yang dimaksud dengan homozigot dan alel. Alel adalah varian gen pada lokus sama di kromosom homolog.
Misal, alel merah atau putih bunga homozigot adalah kondisi genotipe dengan kedua alel sama di suatu lokus. Misal, R besar atau R kecil. Bagaimana peran alel dalam suatu kehidupan? Perannya itu menyebabkan keragaman sifat, meningkatkan kelangsungan hidup dan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan, serta berperan dalam evolusi dan pembentukan spesies. Jelaskan secara komprehensif mengenai dogma sentral. Prinsip aliran informasi genetik, DNA, RNA, protein, transkripsi DNA disalin menjadi mRNA. Translasi mRNA diterjemahkan jadi protein di ribosom. Pengecualian virus rektovirus mengubah RNA jadi DNA. Apa tantangan dan isu dalam genetika perikanan? Isunya yaitu penurunan keragaman ikan liar, meningkatkan budidaya tanpa merusak keragaman, isu etis atau lingkungan atau kesehatan ikan transgenik, deteksi keaslian produk, kesulitan penerapan kebijakan, dan biaya teknologi tinggi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan PCR. PCR adalah polymerase chain reaction, adalah teknik molekuler untuk menyalin atau mengamplifikasi segmen DNA tertentu secara tepat menjadi jumlah yang sangat banyak. Berikan contoh kasus proses PCR. Deteksi virus COVID-19, PCR mengamplifikasi segmen DNA virus yang dibuat dari RNA virus melalui transkripsi terbalik sehingga bisa dideteksi meskipun jumlah virus sedikit. Dalam proses annealing, jelaskan apa yang terjadi secara konferensif. Annealing adalah tahap kedua PCR di suhu 50-65 derajat Celcius. Pada suhu ini, eliks DNA yang terbuka atau setelah denaturasi menyusut kembali dan primer potongan DNA pendek menempel secara spesifik pada ujung segmen DNA yang akan diamplifikasi. Kekhususan penempelan primer menentukan segmen DNA mana yang akan dihasilkan. Bagaimana mengamplikasikan PCR dalam bidang perikanan? Identifikasi jenis ikan terutama produk olahan, deteksi penyakit menular pada ikan, analisis keragaman genetik populasi ikan liar dan budidaya, verifikasi keturunan dalam pemulihan ikan. Berikan rangkuman secara umum materi yang telah kalian dapatkan pada mata kuliah dasar genetika. Materi dasar genetika ini meliputi struktur dan fungsi DNA, pembentukan gen dan alel, prinsip pewarisan sifat, ekspresi genetik melalui dogma sentral, variasi genetik, serta teknik molekuler seperti PCR dan penerapannya di berbagai bidang seperti perikanan. Juga melakukan proyek-proyek yaitu membuat modul DNA, melakukan PCR di lab, dan membuat laporan tentang hasil lab tersebut.